Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku ESPS Matematika untuk anak kelas 6 SD. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya. Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di-skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja dibuka buku SPS-nya, yaitu di halaman 148. Di halaman 148 ini adalah latihan ulangan akhir tahun. Langsung saja kita mulai dari nomor 1 A. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Nomor 1, bilangan bulat berikut yang posisinya berada di paling kanan pada garis bilangan adalah jawabannya. Jawabannya adalah yang B, yaitu 21. Yang B ya, saya tunjuk biar adik-adik tahu. Nomor 2 ada negatif 18, 12, 6, 32, negatif 8. Bilangan di atas jika diurutkan dari yang terbesar, jawabannya adalah yang C, 32, 12, 6, negatif 8, dan negatif 18. Nomor 3, berikut kalimat perbandingan yang benar adalah. Nomor 3, jawabannya adalah yang B, 19 lebih besar dari negatif 17. Nomor 4, hasil dari negatif 92 dikurang negatif 252 adalah negatif 92 dikurang negatif 252 sama dengan negatif 92-nya diturunkan. Negatif ketemu negatif sesuai dengan rumusnya akan berubah menjadi positif. Sementara angka 252 silakan diturunkan. Setelah itu ini negatifnya 92, positifnya 252. Banyakkan yang mana, adik? Banyakkan yang positif sehingga hasilnya adalah positif. Angkanya berapa? Ya tinggal yang besar dikurang dengan yang kecil. 252 dikurang dengan 92, hasilnya adalah 160. Jadi jawabannya adalah positif 160 atau tanda positifnya ini tidak ada. Hasilnya yang C, 160. Kemudian nomor 5. 1800 dibagi dalam kurung 250 dikurang 35 dikali 2 dikurang negatif 190. 1800-nya diturunkan terlebih dahulu, bagi diturunkan karena yang dikurung dulu yang kita kerjakan. 250 diturunkan karena yang dikerjakan adalah yang perkalian dulu ya, adik ya. 35 dikali 2 sama dengan 70. Kemudian negatif ketemu dengan negatif berubah menjadi positif. 190-nya diturunkan. Sehingga jawabannya adalah seperti ini. 1800 diturunkan dulu, dibagi diturunkan, kemudian ini dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. 250 dikurang 70 hasilnya adalah 180, baru yang tambah 190 juga diturunkan. Nah, setelah itu ini ada tanda bagi, ada tanda tambah. Yang didahulukan dikerjakan adalah yang tanda bagi. Sehingga 1800 dibagi 180 hasilnya adalah 10. Barulah tambah 190 ini diturunkan. Sehingga dapat 10 ditambah 190, jawabnya adalah 200, jawabnya yang A. Nomor 6 langsung saja di sini ya adik ya. 145 dikali 16 ditambah 2 dibagi 145 dikali 16 ditambah 2100 dibagi 35. Yang saya kasih garis di bawah ini berarti yang dikerjakan terlebih dahulu adik-adik. Mari kita kerjakan 145 dikali 16, hasilnya adalah 2320. Ditambah, ini dikerjakan dulu, 2100 dibagi 35 hasilnya adalah 60. Jadi 2320 ditambah 60 hasilnya adalah 2380, jawabnya yang D. Nomor 7, bentuk desimal dari 3/4 adalah. Caranya desimal 3/4 adalah 3/4 sama dengan 3 kali berapa? 3/4, 4 kali berapa? Ada 100 kali 25. Kalau di bawahnya ini dikali 25, maka atasnya juga harus dikali 25. Di bawahnya 4 kali 25 sama dengan 100. Untuk yang atas atau yang pembilangnya 3 dikali 25 sama dengan 75. Jadi jawabnya 75/100. Belum desimal. 75/100 dijadikan ke desimal, hasilnya adalah 0,75. Jawabannya yang B. Kemudian nomor 8. Pecahan berikut urut
berikut urut dari yang terkecil adalah 0,225 kita jadikan kepecahan desimal menjadi 0,225 tetap. 23% kita jadikan kepecahan desimal menjadi 23/100 sama dengan 0,23 sama dengan 0,230. Kenapa 0,230? Karena di lawannya itu di belakang koma ada 3 angka adik-adik. Sehingga yang lainnya juga harus 3 angka sehingga adik-adik dengan mudah untuk mengurutkannya nanti. Kemudian 3/8 sama dengan 3 dikali berapa? Ada 3/8. 8 kita jadikan ke penyebutnya 1000 menjadi 8 kali 125 sama dengan 1000. Kalau di bawahnya dikali 125, atasnya juga harus dikali 125. Sehingga 3 kali 125 sama dengan 375, 8 kali 125 sama dengan 1000. 375/1000 itu dijadikan pecahan desimal menjadi 0,375. Kemudian 1/1/4 dijadikan ke pecahan desimal. Ini jadikan pecahan biasa dulu ya. Dari 1 kali 4, 4 tambah 1 sama dengan 5. Jadi 1/1/4 akan berubah menjadi pecahan biasa yaitu 5/4. Setelah itu karena penyebutnya ini 4, kita jadikan per 100. 4 dikali berapa? Hasilnya ada 100 yaitu dikali 25. Kalau di bawah 25 seperti biasa atasnya juga harus dikali 25. 4 kali 25 sama dengan 100, 5 kali 25 sama dengan 125. Kalau sudah 125/100 gini, mau dijadikan dengan pecahan desimal menjadi 1,25. Kita kasih 0 belakangnya karena lawan-lawannya itu di belakang koma ada 3 angka. Kalau sudah begini adik-adik tinggal kita kotakin terus kita teliti. Kira-kira mana yang terkecil? Yang terkecil adalah ini. Tapi yang ditulis ini 0,225. Kemudian yang kedua yang terkecil adalah ini 0,230, tapi yang ditulis depannya ada yaitu ini dia 23%. Kemudian 0,375 yang ditulis yang ini yaitu 3/8. Dan yang terakhir adalah yang terbesar 1,250 yang ditulis adalah yang depannya ini 1/4. Jadi jawabannya adalah 0,225, 23%, 3/8, 1/4 yaitu yang A. Nomor 9. Hasil dari 65% dikurang 3/5 ditambah 0,33 adalah 65% dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 65/100 dikurang 3/5 ditambah 0,33 dirubah menjadi pecahan desimal menjadi 33/100. Setelah itu ini penyebutnya 100, ini penyebutnya 5, ini penyebutnya 100. Kita cari KPK-nya untuk menyamakan penyebutnya. KPK dari 100, 5, dan 100 adalah 100 sehingga bawahnya ini 100 semua. Kalau sudah ini 100 dibagi 100 sama dengan 1. 1 dikali 65 atasnya sama dengan 65. 100 dibagi 5 sama dengan 20. 20 tadi dikalikan 3 sama dengan 60. 100 dibagi 100 sama dengan 1. 1 tadi dikali 33 sama dengan 33. Maka 65 dikurang 60 ditambah 33 hasilnya adalah 38/100. Nah, 38/100 ini masih bisa disederhanakan dengan sama-sama dibagi 2. 38 dibagi 2 sama dengan 19. 100 dibagi 2 sama dengan 50. Jadi jawabnya adalah 19/50 yaitu yang B. Nomor 10. Ibu membeli 17/20 kg tepung terigu, 0,82 kg gula pasir, dan 21/2 kg telur untuk membuat kue. Ibu menggunakan masing-masing bahan sebanyak 0,75 kg. Sisa bahan yang dibeli ibu adalah... Baiklah caranya ini nomor 10 kita tambahkan dulu bahan-bahannya 17/20 tambah 0,82 ditambah 21/2. Kemudian nanti dikurang setiap bahannya ini dikurang 0,75. Karena ada 3 bahan maka itu 3 dikali 0,75 nanti. Sekarang ini dulu adik-adik, ini jadikan dulu pecahan biasa 17/20 tetap pecahan biasanya 17/20. 0,82 pecahan biasanya adalah 82/100. Sedangkan 21/2 pecahan biasanya adalah 2 kali 2 sama dengan 4 tambah 1 sama dengan 5. Berarti 21/2 berubah menjadi 5/2. Baru dikurang dengan ini perkalian 3 kali 0,75 hasilnya adalah 2,25. Jika sudah seperti itu, ini dia
Penyebutnya kita samakan. Ini kan penyebutnya 20, ini 100, ini 2. Tidak sama kan? Kita samakan. Kita cari satu angka yang bisa dibagi 20, dibagi 100, dan dibagi 2. Dan angka itu adalah 100. Sehingga penyebutnya ini di bawah berubah semua menjadi 100. Untuk menentukan yang atasnya ini seperti 85, 82, dan 250. Caranya bagaimana? Caranya adalah 100. Penyebut ini dibagi dengan penyebut yang awalnya. 100 dibagi 20 sama dengan 5. 5 dikalikan 17 di atasnya ini sama dengan 85. Dari situlah terdapat 85. 100 dibagi 100 sama dengan 1. 1 dikali 82 sama dengan 82. Tulis di situ. Dan ini 100 dibagi 2 sama dengan 50. 50 dikali atasnya 5 ini yaitu menjadi 250. Kalau sudah kita tambahkan semuanya, adik-adik, 85 ditambah 82 ditambah 250 sama dengan 417 per 100. Baru dikurang dengan 2,25. Nah, 417 per 100 ini kalau dijadikan ke desimal menjadi 4,17. Kalau sudah sama-sama desimal, kita kurangkan. 4,17 dikurang 2,25, hasilnya adalah 1,92 kg. Jadi bahan ibu sisanya adalah 1,92 kg, yaitu yang D. Untuk nomor 11 kita lanjutkan nanti. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini ya adik-adik ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian semakin paham. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan soal-soal yang ada di buku ESPS Matematika kelas 6. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.